Gimana caranya kalau misalkan ada orang yang berpenghasilan UMR tapi mereka pingin menikah, mungkin bisa diberitahu? Ini berat ya. Ini jawabannya berat ya. Jadi balik lagi ke tadi. 5 juta menikah menurutku kalau bisa, kalau ada opsi lebih baik, coba dieksplor lagi, bisa cari penghasilan tambahan dari mana. Katakanlah, siapa tahu bisa dagang-dagang, Sabtu Minggu apa, ada tambahan 3 juta kan sebulan jadi 8 gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin menikah itu bukan ngomongin masalah diri sendiri doang. Kalau kita nikah itu udah ngomongin, ya pasti sekecil-kecilnya nggak pesta pun ada biaya. Terus kalau misalnya Tuhan kasih berkat, lewat nih malam pertama, 9 bulan kemudian oe-oe. Itu kan kita udah ngitung biaya hidup 3 orang bukan 2 orang gitu ya. Jadi kalau menikah dengan masih UMR menurutku harus pikir beberapa kali coba gitu. Jadi income-nya ditambahin dulu nih. Ya setidaknya dalam perhitungan kalau kita sampai jadi bertiga, hidup nggak ya? Dipikirin sampai sejauh itu. Iya, karena nggak jauh. Malam ini nikah, besoknya mantap, 9 bulan kemudian oe-oe itu nggak jauh loh. Nggak jauh, itu singkat bro. Itu nggak jauh loh. Sedangkan 9 bulan nggak mungkin penghasilan kita tiba-tiba begini kan. Iya. Itu dia. Gitu ya? Ini siapa yang mau nikah nih aku tanya. Tapi balik lagi kalau kondisinya mungkin ada penghasilan lain dari awal, terus mungkin keluarganya cukup wealthy segala macam, disediakan rumah misalnya, pernikahannya dibantu atau apa, oke aja santai gitu. Jadi ini beda-beda ya tiap orang. Betul, seperti itu. Tapi kok aku mau balik lagi ke yang tadi sebenarnya. Tadi kan Koko bilang kalau misalkan jadi pengusaha itu susah. Betul. Tapi apakah menjadi seorang pengusaha itu lebih sulit daripada menjadi seorang karyawan? Oke, dua-duanya sulit. Tapi kita harus lihat kita cocoknya yang mana. Karena gini, kalau kita cocoknya A, biarpun A sulit kita bisa lewatin. Kalau kita cocoknya B, biarpun B sulit kita bisa lewatin. Yang susah adalah kalau kita cocoknya B dapatnya A. A-nya nggak susah-susah banget aja, rasanya susah banget. Oke, jadi kita harus tahu dulu kita cocoknya yang mana. Ya, tahu kebutuhan diri lah ya. Iya, biasa cocoknya tuh yang model-model pengusaha tuh yang orang-orangnya suka lihat peluang, fleksibel, nggak suka diatur. Itu pengusaha? Lebih nekat biasanya, lebih berani, hajar-hajar aja itu biasa pengusaha. Tapi orang yang biasa profil resikonya lebih, yang penting kayaknya stabil deh. Yang penting stabil. Yang penting kita bisa hitung nih 3 tahun lagi punya berapa, itu mendingan profesional. Karena kalau jadi pengusaha itu nggak ketakar, kalau dikasih rezekinya bisa meroket, kalau dikasih musibahnya, wah itu juga bisa tiba-tiba habis. Betul. Kayak pandemi lah. Kita nggak pernah tahu kan ada bisnis jungkir balik tiba-tiba tutup semua, ada bisnis yang tadinya nggak laku tiba-tiba meledak, itu bisnis. Oh ini ada pertanyaan dari salah satu follower Sobat 7. Oke. Hoki, underrated atau overrated? Hoki, underrated atau overrated? Sebenarnya menurutku hoki itu underrated. Wah, why? Underrated itu maksudnya gini, dalam artian hoki underrated gini. Orang memandang hoki itu diperlukan, tapi orang tuh lupa bahwa presentase hoki bisa ditingkatkan. Jadi mungkin kita bilang, ini orang hoki mulu nih gitu ya. Dia tuh bisa ningkatin presentasi dia hoki loh. Gimana caranya? Gimana tuh? Kan orang selalu bilang, kesiapan ketemu peluang. Contoh aku ya, aku awalnya basicnya entrepreneur, punya beberapa usaha. Kemudian aku aktif investasi di pasar modal. Kemudian sekarang bikin konten. Oke? Ini berarti duniaku meluas loh. Yang tadinya kalau aku di perbankan toh kamu nggak mungkin manggil aku ke sini misalnya. Enggak dong. Ya kan? Yang mungkin tadinya nggak akan ada brand placement, sekarang ada gitu ya. Nah, dengan capacity kita yang terus meluas, itu sama aja kita ningkatin probabilitas hoki kita. Kenapa? Orang yang lihat kita akan mikir, oh bisa nih collab ini sama dia. Betul, Bisa nih ajak ini nih. Oh bisa nih ikut ini nih. Jadi secara nggak langsung ketika kita meluaskan apa yang kita punya, kita enlarge capacity, presentase hoki itu akan bertambah. Karena peluangnya makin di mana-mana. Gitu. Luar biasa. By the way, Sobat 7, tadi tuh Koko ini kesini dengan istrinya. Ya kan? Tapi aku mau tahu sih kalau misalkan berbisnis gitu, berbisnis dengan partner seperti istri atau enggak teman, itu bagaimana sih pandangannya menurut Koko? Kan ada suka ada yang bilang, jangan nyampurin keluarga sama bisnis, misalkan seperti itu. Tapi kalau pendapat Koko sendiri bagaimana? Oke, ini opini ku ya. Iya.
bisa, tapi mungkin dibutuhkan kedewasaan yang benar-benar matang. Gimana tuh? Contoh, istriku sekarang kerja sama aku. Bukan partner bisnisku, tapi kerja di salah satu usahaku dan aku gaji full time. Oke? Itu aja kalau misalnya lagi ada masalah di kerjaan, pasti ngomongnya di rumah. Tapi karena kita bukan partner, aku punya hak untuk tidak memberikan solusi sama sekali karena aku bosnya. Tapi bayangin itu partner. Ada masalah di kantor, pulang ke rumah kita baru makan, keluar keluhan, nggak bisa dibiarin. Iya. Harus dibahas lagi gitu loh. Jadi menurutku kalau orangnya tidak dewasa dan tidak matang, itu susah banget untuk berbisnis bareng pasangan. Kita Tapi misalnya sebenarnya bisa aja. bisa, kan? tapi mungkin rasionya lebih kecil dan harus dewasa. Contoh aja misalnya, kita abis beli tiket nih ke Bali, kita liburan dulu lah seminggu gitu ya. Iya. Tiba-tiba di Jakarta ada masalah di kantor. Itu jadi honeymoon gak tuh? Jadi kita cuma lihat Perang Dunia 3. Ya kan, kita cuma lihat pantai. Kamu sih kemarin belum ini. Iya. Enggak kan itu kamu. Wah. Gitu. Udah siap belum? Itu dia. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang mau Sobat 7 ya kan? Iya, asal siap. Asal siap. Betul. Asal siap. Berarti bisa dicontoh dong Kokoh sama istrinya. Bisa. Oh, bisa. Semangat. Oke, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi. Monggo. Salah nggak sih kalau hanya punya satu sumber pemasukan? Oke. Ada saran nggak untuk aku yang seperti ini? Jika kamu sudah tidak punya waktu lagi, maka tidak salah. Tapi jika kamu masih punya waktu dan kamu masih butuh penghasilan tambahan, menurutku bisa dioptimalkan. Oke. Jadi kita beda-beda case ya. Kalau sekarang kita posisinya misalnya, masih punya waktu yang bisa di utilize nih. Umur masih muda nih gitu ya. Dan ternyata kebutuhan masih ada nih. Ya itu harus dipolin. Karena sumber pendapatan kita itu bisa kapan aja hilang. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba amit-amit di PHK. Kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba pandemi terjadi. Kita nggak pernah tahu kapan amit-amit kita punya restoran kebakaran. Nah, Begitu sumber income kita cuma satu terus gan. wah, berarti tapi dengan adanya itu butuh juga yang namanya dana darurat kok. Betul. Nah, tolak ukur dana darurat. Simple. Dana darurat kalau buat teman-teman yang punya penghasilannya pasti per bulan itu cukup 6 bulan lah biaya hidup. Oke. Jadi amit-amit kamu di PHK hari ini, 6 bulan nih kamu cari kerja, Ya. kamu tetap hidup. Oke, minimal Gitu. 6 bulan lah ya. Iya, tapi kalau sekarang mungkin, kok aku konten kreator misalnya, penghasilanku nih bisa brand deals lagi tinggi, bisa nggak ada. Kan bisa tiap bulan Iya, beda-beda. fluktuatif. Itu diperluas. 12 bulan misalnya, itu akan bikin lebih tenang. Misalnya, Oke. aduh bulan ini nggak ada brand deals, tenang aja, ini dana udah reserve buat setahun, masa 3 bulan lagi nggak ada brand deal. Seperti itu. Simpelnya gitu. Tips buat saya juga itu. Terima kasih kok. Siap. Kalau boleh tahu nih ya, Hmm. di mana sih tempat Koko paling banyak naruh uang? Mungkin di instrumen investasi Oke. apa? Kalau aku pribadi sebenarnya di bisnis. Oke. Iya, di bisnis lain. Jadi aku seneng banget ketemu orang yang mungkin punya sebuah atau skill, kemampuan yang baik gitu ya. Tapi nggak pernah punya pengalaman bisnis dan nggak punya modal. Jadi beberapa bisnisku juga lahirnya seperti itu. Oke. Gitu. Baru yang kedua mungkin aku bagi ada saham, ada obligasi. Gitu. Terus kadang ada pendanaan juga. Misalnya kan kadang suka gini ya. Sasti, aku ada yang pesen bunga 100 nih gitu ya. Tapi modalku kurang buat stok 100 bunga. Pinjemin dong. Aku jual, nanti aku bagi kamu hasilnya sebulan misalnya 3%. Nah, itu pun bisa. Wah, Kayak luar gitu. biasa. Jadi memang banyak ya alokasi duitnya, nggak cuma di itu aja. Betul. Kok aku juga mau nanya lagi nih. Koko kan pernah ngomongin ini juga sih sebenarnya di kontennya. Waduh. Does money buy happiness? Oke. Oke. Ini aku harus jelasin sedikit ya. Oke, boleh. Panjang nih kalau sama aku. Money can buy happiness dalam artian gini. Kalau kita punya, tadi aku ngomong kebutuhan. Kenapa? Buatku, kita itu jangan sampai jadi alatnya uang. Tapi uang harus jadi alatnya kita. Ketika kita punya kebutuhan tidak terpenuhi, maka kita butuh si alat. Alat itu adalah si uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Setuju. Kamu tahu nggak, rasa paling bahagia itu apa? Rasa paling bahagia adalah ketika kebutuhan kamu muncul dan tiba-tiba ada solusinya. Contoh, kita lagi di tengah jalan tol macet, perut mules. Ya kan? Perut mulus ya? Iya. Tiba-tiba deh pas lewat,
wah ada rest area baru, toilet umum, bersih, mantap, kinclong, sepi. Bahagia nggak tuh? Bahagia Wah, dong. gila ya, wah ini gitu ya. Uh-uh. Tapi begitu abis kamu selesai pup misalnya, di seberang ada lagi nih, toilet bagus banget, ada TV-nya, ada terapis pijitnya semua. Kamu tertarik nggak? Ya sebenarnya kalau aku sih tertarik ya, tapi kan udah mengeluarkan Betul, itu. tapi jadi ya tidak memberikan kamu happiness Oh. seperti sebelumnya. Oh, iya. Sama uang juga gitu. Kalau kita sekarang dalam kondisi belum terpenuhi, stres, bayar cicilan segala macem, sampai level itu penuh, pasti kita happy-nya setengah mati. Iya. Hidup dari ada beban jadi tenang. Mm-mm. Tapi ketika dari tenang sampai ke berlebihan, misal aku sudah punya Mercy misalnya ya, nggak apa-apa ya sebut mereknya, misalnya brand Mercy gitu. Oh sekarang aku mau ganti mobil ke yang di atasnya. Mau ganti mobil ke yang di atasnya, itu happiness-nya udah. Gitu. Berarti itu terjadi juga sama Semua orang-orang kaya. Kalau orang-orang yang kaya gitu kok. Iya makanya, emang semua orang kaya kamu lihat happy? Coba dia paling gampang, lihat bosmu tiap hari happy nggak? Masa bosmu nggak kaya? Iya Kalau ya. kamu lihat tiap hari bosmu, wah hidup bahagia, kaya nih ini udah. Kok seberapa lama sih Koko untuk udah jadi content creator dan berapa banyak peluang yang Koko dapetin? Dari... Aku mulai konten creator sampai hari ini sudah 5 bulan. Mhm. Aku juga kaget punya growth yang mengagetkan. Aku Iya. tuh Instagram itu dari 11.000 jadi 379.000 itu 5 bulan. TikTok tuh dari 800 jadi 405.000. Nah, aku awalnya mulai itu bener-bener karena ini sorry kalau agak agamis ya. Iya. Tapi aku literally karena lagi saat teduh aja. Hatinya tuh tergerak kayak kok pengen nih nyampein sesuatu yang realistis. Mhm. Pengen nih jangan bullshit mulu yang dilempar. Nih bisnis gini loh. Mm-mm. Investasi tuh gini loh. Ayo pinternya tuh real gitu. Mhm. Nah, aku awal mulai dengan tujuan itu gitu. Aku nggak nyangka dikasih growth kayak gini. Nah, 5 bulan ini brand deals tuh cukup banyak. Bahkan aku banyak nolak brand gitu loh. Dan karena aku kan nggak cari uang, fokusnya dari sini ya. Jadi Iya. aku masih punya privilege lah untuk mana brand yang aku mau, mana yang aku nggak mau. Terus aku baru ngerti kenapa orang punya traffic kok duitnya banyak. Aku baru tahu, oh ternyata penghasilan dari sini besar juga ya. Oh, tapi boleh dijelasin dong kesulitan-kesulitan mungkin yang Koko Hmm. temui atau mungkin enggak lancar-lancar aja selama jadi content creator. Ya. Kebetulan aku selalu bilang, aku tuh mulai content creator nggak dari nol. Backgroundku sebelumnya memang sudah punya bisnis, jadi aku nggak ada dorongan harus mencari viralitas untuk Oh. gap in the commercial things. Jadi Ke- sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Iya, ya. yang kedua, aku juga udah terbiasa ngisi acara. Ini kan kita spontan kan. Uhuy. Aku udah biasa spontan gitu. Jadi Jangan ngomong gitu dong. iya bener juga. Aku udah terbiasa kayak gitu. Jadinya buatku shoot konten itu seminggu hanya 1 jam sampai 1,5 jam di coffee shop. Oh. Itu jadi konten buat seminggu. Jadi ya udah isinya waktu-waktu luang aja. Iya, kesulitanku malah lebih kayak, aduh ternyata banyak orang masih gelisah di sini ya. Oh ternyata masih banyak orang punya kebutuhan ini ya. Gimana cara aku mengedukasi mereka tanpa menabrak banyak pihak? Itu aku harus cari titik diplomatisnya. Nah itu yang menurutku jadi challenge. Tepuk tangan lu dong. Prok 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 prok. Spontan. Cari sinonimnya tadi susah ya. Apa ya? Kok by the way, Hmm, nih kan ada salah satu sobat tujuh yang bertanya, Oke. anggapan OKB itu sombong dan OKL itu humble. Apa Wadaw. benar? Oke, ini disclaimer, ini opiniku seperti di kontenku ya. Aku selalu bilang ini mungkin ada 2 perspektif ya. Aku kemarin nonton Om Deddy juga bahas, dia Oh, selalu oke. bahas tentang didikan orang tua. Mm-mm. Yang kedua aku selalu bahas tentang terbiasa dan tidak terbiasa. Menurutku ini psikologi manusia. Kalau misalnya aku dari kecil nih, wah familyku lumayan, di kulkasku isinya udah Häagen-Dazs. Begitu aku ketemu ya es krim yang kayak gitu, aku makan, aku ngerasa kayak, oh biasa aja enak. Tapi bayangin aku dari kecil, di kulkas itu es bonbon dulu zaman kita ya. Tiba-tiba diganti es krim yang mahal, yang bagus semua. Aku bisa story-story loh. Di kulkasku lagi ada ini. Aku cerita besok ke temanku, tahu nggak sih kulkasku sekarang ada ini. Salah nggak? Enggak, dia lagi di fase noraknya. Iya. Karena ada masih perubahan fase. transisi hidup. Iya betul. Itu terjadi di semua hal. Salah satunya kekayaan. Apalagi Makanya, kekayaan Cok. itu mencerminkan status sosial. Oh. Dan orang paling seneng, wih bos lu sekarang, wih sukses lu sekarang. Iya betul. Tuh yang bikin orang makin ada urgensi pengen dapet pengakuan. Banyak orang yang kayak maksa untuk kredit mobil sama kredit tas gitu untuk dapetin kepercayaan klien. Sebenarnya itu bagian dari investasi bukan?
Wah, salah ngomong lawan banking nih ya. Oke. Ini aku juga ada sampein sih di kontenku. Aku bilang gini, itu betul, ada partly betul di first impression. Tapi aku selalu bilang, tampil mewah sama tampil proper beda loh. Gitu ya. Kita hari ini ketemu klien, harus rapi nggak? Rapi dong. Rambut kita rapi, wangi, pakai baju misalnya yang rapi, pakai sepatu. Apakah harus dari atas sampai bawah 200 juta? Enggak itu dong. proper. Kalau yang kita sering bahas kan tampil mewah untuk menggayat klien atau apapun gitu ya. Nah itu menurutku harus dipisahkan. Kemudian kita harus tahu, kita ngobrol sama orang, misalnya sekarang aku ngobrol sama kamu dari atas sampai bawah, kamu 1 miliar gitu ya. Wih, branded 1 semua, miliar. keren nih. Gitu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, wah lemot banget ya. Ini next meeting kita bahas apa ya? Wah ini mau kerja sama apa ya? Ujung-ujung nggak bisa jangka panjang juga. Jadi yang penting adalah apa yang ada di sini, selaras dengan apa yang ada di sini. Iya. Gitu. Jadi harapannya kan kalau ketemu orang itu networkingnya jangka panjang. Iya, setuju. Mau kamu keren banget, tiba-tiba kamu nawarin aku misalnya apa? Mobil, sales mobil deh. Aku emang mobil ini bedanya main tahun lalu apa? Apa ya? Aku masih anak baru nih. Aku ngapain lu keren-keren kalau lu begitu? Karena yang gue butuh dari lu adalah knowledge lu. Iya, betul. Tuh. Oke, ini terakhir nih ya. Menurut Koko sendiri, mindset yang membuat kita menjadi orang sukses itu seperti apa? Mindset yang membuat kita menjadi orang sukses. Menurutku itu pengenalan akan diri sendiri. Karena sukses setiap orang beda loh. Mungkin kamu lihat temanmu, wah ganti-ganti mobil, dapat uang banyak banget. Bayangan kamu adalah kalau kamu jadi dia, kamu bahagia. Tapi kamu belum pernah tahu loh diri kamu tuh kayak dia atau enggak. Jangan-jangan kamu udah melakukan segala cara setengah mati 20 tahun kerja, mati-matian ngikutin dia begitu jadi dia. Kok begini doang rasanya? Atau jangan-jangan kamu, ya itu. Jadi pengenalan akan diri sendiri. Kamu bahagianya apa? Kamu tergelitiknya itu di bidang apa? Yang kamu seneng dapat mengakuan di bidang apa? Ada loh, aku beberapa orang ketemu gini. Dia seorang anchor. Kalau kita puji dia, kamu cara bawain berita bagus banget. Biasa aja. Tapi dia seorang singer juga. Terus aku bilang, suara lu bagus banget. Oh iya, masa sih? Pekerjaan utamanya anchor. Sampingannya singer. Tapi kita lihat hatinya di mana. Kalau kita bilang dia anchor yang sukses, nggak ada maknanya buat dia. Mungkin kalau kita bilang dia singer yang sukses, dia happy banget. Tepuk tangan lu lagi. Luar biasa, hari ini aku dibawa masuk lagi ke kuliah. Tadi dari pulang kuliah, sekarang kuliah lagi. Bedanya seru banget sama seorang praktisi yang benar-benar, wah, pasti Sobat 7 juga ngerasa sangat bermanfaat kan today. Semoga. Wah, terima kasih atas waktunya. Thank you juga, Very udah undang-undang. insightful hari ini. Yap. Semoga kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Sobat 7, jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.